Cipluk, bangun sayang. Udah siang nih. Cipluk. Neng, bangun atuh Neng. Nih ibu lagi bikinin sarapan nih buat kamu. Ibu, pagi udah berisik aja. Tidur. Bangun atuh Neng. Nggak baik anak gadisnya bangun siang-siang. Ayo cepet bangun. Iya, sebentar. Kamu makan dulu ya. Segini cukup. Cipluk nggak mau makan, Bu. Cipluk, kamu kalau nggak makan, nanti kamu sakit. Makan atuh sayang ya. Enggak, Bu. Masa setiap hari Cipluk cuma makan tahu, kangkung? Bosan, Bu. Neng, kita teh harus bersyukur. Apa yang udah dikasih sama Tuhan. Ya Tuhan, Neng, nggak boleh gitu atuh Neng. Ibu kan udah bilang kita harus bersyukur apapun yang ada di meja makan ini. Ibu, Cipluk kan udah bilang dari tadi kalau Cipluk tuh nggak mau makan. Lagian Cipluk tuh udah bosan hidup miskin terus, Bu. Cipluk tuh juga pengen senang. Ibu minta maaf ya sayang. Ibu memang belum bisa bahagiain kamu. Tapi ibu janji sama kamu. Nanti, kalau ibu udah gajian dan ibu punya uang, ibu akan kasih kamu makanan yang enak-enak. Ya. Ibu, Cipluk tuh bukan anak bayi lagi, Bu. Cipluk nggak pengen dipeluk-peluk. Dan ingat ya, Bu, Cipluk pengen makan ayam. Ingat, Bu. Ih, ibu tuh emang dasar ya payah banget. Masa setiap hari makan kangkung, tahu, bosen. Emangnya aku embe apa? Kasih begituan mulu. Cipluk, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Kamu harus menghormati ibu kamu sendiri. Siapa itu? Siapa? Siapa kamu? Aku adalah Pri Putih, Cipluk. Jangan kau turuti perkataan Pri Putih bodoh itu. Kamu benar, Cipluk. Ngapain kamu mau jadi orang miskin? Marahin aja terus ibumu. Kamu jangan pernah mendengarkan perkataan Pri Hitam. Karena semua itu salah, Cipluk. Kasihanilah ibu kamu. Ibu kamu telah membesarkan kamu sejak kamu lahir hingga sekarang. Apa yang Pri Putih katakan itu semuanya bodoh. Bukalah matamu, Cipluk. Dan lihatlah kenyataan yang kamu hadapi selama ini. Kamu selalu dihina teman-temanmu. Dan itu karena ibumu yang miskin itu. Cipluk, kamu jangan pernah mendengarkan perkataan Pri Hitam. Karena itu sama sekali tidak baik untuk kamu, Cipluk. Udah deh, Pri Putih. Kamu pergi aja. Aku gak mau dengar apapun dari kamu. Pergi! Cipluk, kamu... Udah! Pergi sana, Pri Putih. Aku bilang pergi. Jangan buat aku bete lagi. Baiklah. Kalau itu memang keinginan kamu, Cipluk. Tapi, kamu perlu ingat satu hal. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal dengan perbuatan kamu sendiri, Cipluk. Aku gak peduli. Udah sana cepet pergi. Pergi!
selalu mengikutiku. Apapun rencana jahatmu terhadap Cipluk, sebaiknya kau batalkan Peri Hitam. Kesihan dia. Dia hanyalah gadis cilik yang tidak tahu apa-apa. Dia memang gadis cilik, tapi dia adalah gadis cilik yang bandel, nakal dan selalu menyusahkan ibunya. Jadi sudah sepantasnya gadis seperti itu menjadi pengikutku. Tidak, aku akan melakukan apapun untuk melindungi dia. Terutama dari gangguanmu, Peri Hitam. Kalau begitu kau akan berhadapan denganku. Perlu kamu ingat satu hal. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah takut kepadamu. Kurang ajar. Tunggu saja kau Putih. Akan kubuktikan bahwa akulah yang akan berhasil membuatnya semakin bandel dan semakin menyusahkan orang tuanya. Tunggu saja Putih. Ampun bos, kasihanin saya dong bos. Masa bos tega sih menyir aku jadi kodok begini? Kasihan kami dong bos. Kasihannya apa, ha? Iya nih bos, bikin bodi saya kayak dulu lagi dong. Masa saya selamanya jadi kodok sih? Bos, ampun bos, ampun. Oh. Tumben kau mau datang ke sini, Peri Hitam. Pasti ada hal yang penting. Kalau enggak, mana mungkin kamu mau datang ke sini? Aku ke sini hendak menawarkan kerjasama, cebol. Kerjasama? Maksud kamu apa? Kemana anak buahmu yang tolol itu? Pritam, aku di sini nih. Wah, udah lama nih nggak ketemu, tambah cantik aja. Oh iya, ngomong-ngomong, balikin dong badan Eke seperti dulu lagi. Terima kasih, Peri Hitam. Terima kasih. Terima kasih, Peri Hitam. Terima kasih. Jangan-jangan kamu ini naksir Eke ya? Jangan asal bicara kau buruk rupa. Kusir lagi kau baru tahu. Lagi pula aku tidak menyihirmu bukan karena kasihan, melainkan karena aku membutuhkan bantuanmu nanti. Jadi aku buat kau berutang budi. Jadi nanti kau tidak akan bisa menolak perintahku lagi. Cepat katakan, sekarang apa mau kamu, Peri Hitam? Bukankah kau menginginkan jiwa anak yang bandel? Sedangkan aku menginginkan anak yang bandel bertambah bandel dan semakin bandel. Baiklah, kalau begitu, aku sangat setuju. Tapi kita harus hati-hati. Peri Putih akan selalu berusaha untuk menghalangi kita. Aku ini si cebol hitam yang tidak pernah takut sama siapapun, termasuk si Peri Putih. Ikan teri barangnya berapa? Buat 2.500. Bang, siapa ya? Bang. 700. 700. Ang nyampe sana, Mang. Aduh, gimana ya? Apa aku nekat ngutang lagi? Dikasih nggak? Mana utangku masih banyak. Tapi kasihan Cipluk. Dia ingin sekali makan daging ayam. Mang, punten Mang. Saya mau ngutang lagi, Mang. Tapi sekarang mah cuma setengah ekor ayam aja, Mang. Nanti kalau misalnya saya ada uang, nanti saya pasti ganti, Mang. Tidak. Pokoknya tidak ada utang-utangan. Kecuali ibu sudah bayar utang-utangnya semua. Ngerti? Tapi
Saya janji, Mang, kalau hari ini saya dapat uang, saya pasti bayar. Saya janji, ya, Mang. Alah, enak saja. Memangnya saya pegawai dinas sosial apa? Saya tuh dagang cari untung. Sana. Operasi. Biar bau. Bu Minten itu miskin banget ya. Masa ayam sepotong aja ngutang? Malu kan? Ih, nyebelin banget sih ibu-ibu itu. Bicaranya aja kasar, menyakiti perasaan orang aja. Iya, kasihan banget Ibu Minten. Dia juga kalau punya uang pasti nggak akan mau ngutang. Dasar aja tukang sayurnya pelit. Lagian ibu-ibu itu mulutnya kayak ember semua. Kita harus tolongin Ibu Minten. Kita lapor aja yuk sama Pri Putih. Pasti Pri Putih akan menolong Ibu Minten yang baik itu. Iya, kita langsung aja ke Pri Putih. Kasihan Ibu Minten, yuk. Ayo. Kasihan sekali ya Ibu Minten tadi. Sepertinya hendak menangis. Ibu Mintan sedih. Dia takut anaknya akan kecewa karena dia tidak bisa menyediakan makan makanan yang enak untuk anaknya. Tapi Ibu Mintan adalah seorang ibu yang sangat baik. Dia sangat-sangat menyayangi anaknya. Iya, habisnya tukang sayurnya pelit. Mana ibu-ibu itu hitam dan ngebetein banget. Rasanya aku pengen banget matok mulut mereka. Biar mereka kapok. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Ya? Iya, tapi Peri, Kamu harus ingat selalu, kalau seandainya ada yang melempar kita dengan batu, kita tidak boleh melempar dengan batu. Kita harus melemparnya dengan roti. Maka kejahatan itu akan hilang dengan sendirinya dan bergantikan dengan kebaikan dan juga kedamaian. Pri Putih memang pri yang paling baik. Beda sama pri hitam yang jahat sekali. Baiklah, sekarang aku akan pergi ke rumah Ibu Mintan. Aku akan membantu dia dan aku akan memenuhi semua kebutuhan dia. Burung-burung yang baik, aku pergi dulu ya. iya Peri Putih. Ibu Mintan pasti akan dimarahi sama Cipluk. Kalau seandainya saja Ibu Mintan tidak dapat menyediakan makanan yang dikehendakinya. Aku harus menolong Ibu Mintan. Cipluk pasti marah lagi. Karena siang ini aku nggak bisa menyediakan makanan lain selain tahu dan kangkung. Ya Tuhan, bantulah aku. Aku tidak ingin mengecewakan anakku ya Tuhan. Mudah-mudahan saja Ibu Mintan akan senang dengan semua ini. Dan mudah-mudahan saja Cipluk tidak akan marah-marah lagi sama ibunya. Itu pasti Ibu Mintan. Aku harus segera pergi. Ya Tuhan. Banyak sekali
Terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan. Cipluk pasti senang sekali. Ras. Terima kasih ya Tuhan atas semua nikmat ini. Lihat deh, ini tuh baju mahal tau. Pegang deh, pegang. Iya lo lembut banget, bagus kan? Model-modelnya keren banget. Aduh, mau nih. Kalau kamu mah nggak boleh megang. Kamu kan orang miskin. Nanti bajuku jadi kotor lagi dipegang sama kamu. Iya nih, jangan kasih pegang Cipluk deh. Nanti baju kamu bisa kebawa sial lagi. Mau? Ih, bener banget tuh. Ih, dasar kesian. Kalian semua jangan jahat dong sama aku. Lagian, aku bisa beli kok baju yang lebih mahal dari itu. Ibuku mampu beli. Gak mungkin. Jangan ngayal deh. Kamu itu kan orang miskin. Gak mungkin kan kau punya uang dan beli baju sebagus ini. Mana mungkin. Kamu bisa beli baju yang keren banget yang kayak gini. Ibu kamu kan cuma pemetik daun teh. Ya ampun. Walaupun ibu aku cuma pemetik daun teh, tapi kita masih punya kok duit simpanan yang banyak. Ya ampun, nggak mungkin kali, ya nggak? Aku bisa buktiin kok, siapa takut. Aduh, capek pusing. Aduh, udah malam gini kok ibu belum pulang sih? Aku nungguin udah sejam lagi. Betain aja deh ibu. Banget sih. Loh, kok di luar? Kenapa nggak masuk? Ibu gimana sih? Kuncinya kan sama ibu. Gimana Cipluk mau masuk? Ya ampun, ibu sampai lupa, maafin ibu ya sayang. Kamu sih kebanyakan main. Udah dong bu, nggak usah nyalain Cipluk terus. Ya udah. Duh, di mana ya ibu taruh ya? Sini. Duh, lo kamu buka ini. Cipluk, kau bukain cepetan. Nanti kamu masuk angin lagi. Cipluk, Cipluk. Iya bu. Kamu itu kan orang miskin. Gak mungkin kan kau punya uang dan beli baju sebagus ini. Ibu kamu kan cuma pemetik daun teh. Ya ampun. Siap banget. Kalau aku nggak punya baju yang sama dengan Tina, pasti teman-teman bakal ngetawain aku. Pokoknya aku harus punya baju yang sama kayak Tina. Tapi dari mana aku dapat uang untuk beli baju yang sama kayak Tina itu ya? Peri hitam, kenapa sampai sekarang kamu belum bisa berubah? Berhentilah untuk mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa. Dasar peri bego, aku adalah peri hitam.
Di mana ada kebaikan dan kedamaian, maka aku akan datang untuk membuatnya menjadi kejahatan dan kehancuran. Prita, kamu sungguh-sungguh keterlaluan. Tidak, aku tidak akan bahagia sebelum semua orang berbuat kejahatan dan kehancuran. Dan aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangiku, termasuk kau, peri bego. Baiklah, kali ini aku mengaku kalah. Tapi lain kali, aku akan membalasmu dan membuat kejahatan menguasai bumi ini. Peri hitam, sampai kapanpun, aku akan berusaha menghalangi perbuatan jahatmu di bumi ini. Kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Ibu mau ke pasar dulu. Kamu mau ikut nggak? Males, Bu. Ya udah, kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Kemarin ibu baru gajian. Ibu mau kasih kamu sebagian untuk uang jajan kamu. Bentar ya. Tenang Cipluk. Kamu nggak usah panik. Jangan sampai ibu tahu kalau kamu yang ngambil uangnya. Loh? Kok uangnya nggak ada, hilang? Kemarin ada 200.000. Peluk? Nggak ada, hilang. Kamu lihat nggak, Peluk? Udah deh, Bu. Ibu jangan nuduh Cipluk sembarangan. Lagian, Cipluk kan nggak tahu apa-apa. Ya ampun, Nek. Ibu teh bukannya nuduh kamu. Ibu kan cuma nanya baik-baik sama kamu. Kemarin itu ada uangnya di sini 200.000. Udah deh, Bu. Nggak usah dibahas lagi. Cipluk tuh nggak terima dituduh seperti itu. Cipluk, Cipluk. Bagus banget kan bajunya? Ini tuh mahal banget loh. Ibuku yang beliin. Baju dari mana? Paling baju kayak kamu itu juga minjem kan sama teman kamu, sama orang lain kali. Bener banget tuh. Masa ada sih anak pemetik daun teh kayak dia punya baju mahal kayak gini? Ya nggak? Tahu. Iya. Tapi siapa ya yang mau minjemin bajunya sama Cipluk? Enak aja kalian kalau ngomong. Ibuku memang cuma pemetik daun teh. Tapi ibuku tuh orang kaya. Uangnya banyak. Dan kalau aku mau, aku tinggal tunjuk aja. Pasti dikasih. Dan tunjuknya yang mahal-mahal. Sombong banget sih kamu. Kamu tuh sebenarnya bukan orang kaya kan? Bilang aja kalau kamu tuh miskin. So tahu kamu, Tin. Bilang aja kalau kamu tuh iri kan sama aku karena aku punya baju yang bagus dan mahal. Oh ya, aku juga tinggal bilang sama ibuku untuk beli rumah kalian semua. Biar kalian tinggal di kantor kepala desa. Udah yuk, kita cabut aja. Males dengan anak yang sombong kayak Cipluk. Yuk. Sombong. Kamu lihat anak itu? Dia benar-benar anak yang sombong dan nakal. Sebentar lagi, dia akan menjadi pengikut sekaligus korban kita. Anak itu akan aku ambil jiwanya. Dan aku jadikan pengikut kita. Tapi kamu harus hati-hati. Karena peri putih yang selalu melindungi ibu dan juga anak yang nakal itu. Tenang saja. Nggak ada yang bisa menghalangi diriku. Aku gak nyangka bisa-bisanya kamu mencuri uang ibu kamu hanya untuk membeli baju itu. Cipluk.
biarin aja. Lagian, kalau aku bilang sama ibuku pasti nggak bakal beliin. Kan kamu tahu sendiri, ibuku itu orangnya pelit. Aku tuh heran, Buk, sama kamu. Masih kecil aja, kamu udah bandel kayak gini. Apalagi kalau udah besar. Serem. Bodoh amat. Kamu apa-apaan sih? Wow, bagus banget. Pasti harganya mahal ya? Ini bukan emas 100% kok. Berapa harganya? Kamu beli di mana? Ini mamaku yang beli di Pasar Lembayung. Setiap hari mama kamu belanjanya di Pasar Lembayung ya? Iya, emang kenapa? Besok aku boleh ya temenin mama kamu belanja? Pasti mama kamu seneng banget kalau aku temenin. Pokoknya aku harus punya juga kalung seperti itu. Harus. Ibu, cuma segitu doang, Bu. Cipluk, ibu nggak bisa. Kamu kan tahu sendiri, kemarin gaji ibu baru hilang. Sebagian lagi ibu harus bayarin untuk kontrakan rumah kita. Bayar kontrakannya nanti aja, Bu. Yang penting beliin kalung dulu untuk Cipluk. Nggak mungkin atuh, Neng. Ibu nggak enak sama ibu si Hombing. Kita udah 2 bulan nunggak. Kalau sampai 1 bulan lagi kita nunggak, kita bisa diusir. Kita mau tinggal di mana? Itu kan gampang, Bu. Tinggal bilang aja sama ibu si Hombing. Kalau misalnya uangnya tuh belum ada. Tapi, Pluk, Ibu! Ibu nggak bisa ngeliat Cipluk bahagia. Ibu nggak sayang sama Cipluk. Cipluk, ibu tuh sayang sama kamu. Ibu nggak ada maksud kayak gitu sama kamu. Kalau ibu sayang, buktiin dong, Bu. Cipluk, ya udah, kamu ambil uang ini. Kamu beliin kalung ya. Hei, Mintan! Keluar! Bu Suhombing, mari silakan masuk, Bu. Pak, Tak perlu, kita bicara saja di sini. maaf, Bu. Ada perlu apa? Tak usah belaga bodoh kau, Binten. Mana uang sewa rumah kau? Sudah 2 bulan kau menunggak padaku. Saya minta maaf, Bu. Saya belum ada uang. Saya minta waktu lebih lama lagi. Saya janji, utang-utang saya pasti akan saya bayar, Bu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Saat ini juga. Saya hanya punya uang segini. Silakan diterima, Bu. Heh, kau tuh punya hutang padaku 500.000. Sekarang kau kasih aku 50.000. Kau mau mempermainkan aku rupanya. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mempermainkan Ibu si Hombing. Tapi memang saya benar-benar butuh waktu, Bu. Sudahlah, tidak usah banyak ngomong kau. Kalian semua, keluarkan barang-barang dia. Jangan, Bu. Tolong jangan, Bu. Jangan. Jangan, Bu. Saya mohon, Bu. Jangan, Bu. Kasihan Ibu Minten. Aku harus membantu dia. Bang, apaan yang mau kita angkat, Bang? Tahu deh nih, barang rongsokan kayak gini. Nggak laku dijual juga. Sekarang, kamu angkat aja Cang yang ada.
Gue mau lihat yang lain ya. Kenapa? Berat bang. Alah, kayak perempuan aja kamu. Beneran bang. Berat banget. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Lo terlalu banyak alasan. Nih, lo lihat abang lo. Kang, Kang, kok? Kang Selatan! Iya bos, di rumah itu ada setannya bos. Tadi meja sama lampunya goyang-goyang bos. Sekali lagi kalian ngomong setan-setan, ku sambal mulut kalian. Hamilton, sekarang kau beruntung kau tak usir hari ini. Tapi ingat, kau harus bayar utang kau yang 2 bulan itu. Aku kasih kau waktu 2 minggu. Kalau tidak, aku panggil polisi. Aku usir kau dari rumah ini, tahu? Ini rumahku. Ayo! Ya bos. Gila ya kamu. Hanya demi kalung emas palsu itu, kamu menyuruh ibumu untuk menunggak uang sewa. Ya boleh dong. Sekali-sekali aku punya barang bagus. Ya nggak apa-apa lah palsu. Iya. Tapi kalau kamu dan ibu kamu diusir dari rumah kontrakan, kamu dan ibu kamu mau tinggal di mana, Cipluk? Kamu harus berubah. Kasihan ibumu. Ibumu mendapatkan uang itu kan gak gampang. Harus dengan susah payah. Jangan hiraukan temanmu yang bodoh itu. Dia bukan sahabat kamu. Kalau dia memang sahabat kamu, tentu dia akan senang melihat kamu senang. Bukannya malah marah-marah dan sok nasehatin kayak gitu. Iya kan, Pluk? Cipluk, kamu dengar gak sih kalau aku ngomong? Diam! Kamu tuh bukannya senang kalau aku senang. Malah sok ngenasehatin aku. Tapi Pluk, udah deh. Aku tuh gak mau dengerin kamu lagi. Mau pulang. Cipluk, Cipluk. Cipluk! Jangan ditinggalin tuh. Pak, punten Pak. Ada apa? Saya teh mau kasbon. Punten pisan Pak. Saya teh lagi butuh uang. Bu Mintan, Ibu kan sudah kasbon, Ibu. Dan itu tidak boleh lebih dari 1 kali. Saya teh minta tolong Pak. Tolong pisan Pak. Saya benar-benar lagi butuh uang. Mending Ibu kembali bekerja. Hah? Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Wah, keren banget kamu Cipluk. Iya, bagus banget. Pasti kau belinya mahal ya? Ya gitu deh. Ini tuh harganya 200.000. Kalau 200.000 untuk aku dan ibuku itu sih belum ada artinya. Kalian belum lihat sih kalau emas yang ibuku pakai. Harganya 500.000. 500.000?
Bener kan omonganku waktu itu? Walaupun ibuku hanya pemetik daun teh, tapi tetap aja kita tuh orang kaya dan uangnya banyak. Saking banyak uangnya, sampai gak kehitung berapa jumlahnya. Ibu, mana makanannya? Cipluk udah lapar, Bu. Sabar ya. Ini ibu lagi potong-potong singkongnya. Apa? Singkong? Emangnya kita nggak punya beras, Bu? Neng, ibu tuh lagi nggak punya uang. Berasnya juga habis. Nanti kalau ibu ada uang, ibu pasti beli beras yang banyak. Sama lauk pauk buat kamu. Ah! Ibu, Cipluk tuh maunya makan nasi sekarang, bukan besok. Lagian Cipluk juga nggak suka kok sama singkong. Tapi kan ibu nggak punya uang, atuh Neng. Ya nggak apa-apa sih, Bu. Kalau memang ibu pengen Cipluk sakit, ya Cipluk makan aja singkongnya. Jangan, sayang. Ibu nggak mau kamu sakit. Tapi gimana caranya ibu bisa dapat uang ya? Ibu jual aja ayam peliharaan ibu itu. Lagian kan lumayan dijual di pasar. Kita bisa beli beras, lauk pauk. Iya kan, Bu? Iya ya. Bener kamu. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di rumah ya. Ibu ke pasar dulu, ya. Punten, Kang. Iya, Bu. Saya mau bawang merahnya seperempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak teh kenapa menipu Cak? Tolong saya, Bu. Saya sakit. Saya pingin ke dokter. Tapi saya nggak punya uang. Sudah 2 hari, dada saya sakit. Dan badan saya demam, Bu. Pak, ini diterima ya Pak. Mudah-mudahan bisa kepake untuk biaya ke dokter. Sok, Bapak ke dokter sekarang. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Loh, ibu kok nggak bawa apa-apa? Maafin ibu ya, Neng. Percuma aja ibu minta maaf. Tetap aja perut Cipluk tuh lapar. Ibu tahu kamu lapar. Tapi tadi ibu di pasar ketemu sama kakek-kakek. Udah tua, sakit. Kasihan Neng kalau nggak ditolong. Ya, ibu itu memang orang yang baik. Saking baiknya ibu tuh sampai lupa sama anaknya sendiri. Anak yang sangat bandel itu sudah waktunya jadi pengikut kita. Jiwanya akan memiliki. Betul, Bos. Betul sekali. Si Cipluk itu memang anak yang paling nakal. Aku tugaskan kepada kamu untuk membawanya kepadaku. Tapi jangan kau lakukan malam ini. Biarlah malam ini dia masih menikmati malam terakhirnya di rumahnya. Diam. Yang boleh ketawa itu cuma gua. Cipluk, kamu tidak perlu takut. Aku datang ke sini untuk memberitahumu akan bahaya-bahaya yang datang kepadamu, Cipluk. Bahaya? Bahaya apaan? Aku akan memberitahu kepada kamu untuk menghilangkan semua sifat burukmu itu. Sifat egois kamu, sifat sombong kamu, manja, dan terutama sifat tidak hormat kamu kepada orang tua kamu, Cipluk. Udah deh Peri Putih, nggak usah ceramah. Lagian, aku juga nggak suka kok dengar ceramah kamu itu. Kau perlu tahu satu hal,
Ada sesosok makhluk jahat yang bernama Cebol Hitam. Dia bersama penyihir hitam. Mereka sangat senang sekali dengan anak yang sangat bandel dan tidak hormat kepada orang tuanya. Kalau kamu tidak bisa menghilangkan sifat kamu itu, Cipluk, maka dengan mudahnya mereka akan menguasai jiwa kamu. Kalau seandainya saja mereka menguasai jiwa kamu, maka kamu akan menyesal untuk selamanya, Cipluk. Ah, udah deh Peri Putih. Jangan ganggu aku lagi. Lagian, aku juga udah gak percaya kok sama kamu. Cipluk, Cipluk. Kamu memang anak yang bandel dan keras kepala, Cipluk. Sebaiknya kamu menghilangkan sifatmu itu. Aku hanya memperingatimu. Tapi, sekarang semuanya terserah kepada kamu. Dasar, Priso tahu, gak penting. Cipluk? Cipluk? Siapa ya? Kucing. Emangnya barusan kamu panggil namaku ya? Iya, betul. Aku yang memanggilmu. Emangnya ngapain kamu panggil namaku? Niatku baik. Aku hanya ingin memperingatkan kamu bahwa Cebol, penculik roh anak-anak kecil, akan memaksamu dan mengincar dirimu. Udah deh. Jangan so nasehatin aku. Atau jangan-jangan kamu disuruh sama Prisotau itu ya, si Peri Putih? Terserah. Yang penting aku telah memperingatkanmu. Biar 100 orang pun yang nasihatin aku, tapi aku tetap aja gak peduli. Dan inget ya kucing kampung, jangan sekali-sekali nasihatin aku. Urus aja kehidupan kamu sendiri. Oi, Cipluk. Jangan takut sama Om ya. Siapa kamu? Kamu mau tahu aku siapa? Aku ini penyihir hitam. Utusannya Cebol Hitam untuk bawa kamu pergi. Mau ya pergi? Yuk, yuk. Pergi kemana? Aku gak mau pergi. Aku gak mau pergi sama kamu. Wah. Tenang saja. Om mau bawa kamu ke istananya si Cebol Hitam. Di sana itu ada coklat, permen, es krim, gula-gula. Wah, banyak lagi. Kamu mau ya? Nggak mau. Kamu ini diajak baik-baik aja tidak mau. Wah, apa Om pakai cara kekerasan ya? Hah? Mau ya? Ikut. Batalkan niat burukmu, penyihir hitam jahat. Siapa lagi kamu ini? Berani-beraninya sama aku. Hei, apa kamu ini tidak tahu? Aku ini anak buahnya si Cebol. Iblis paling sakti di seluruh jagat raya ini. Aku tidak peduli dan aku tidak takut pada siapapun juga. Hei, berani ya? Ya! Balas dia. Ya! Bos! Siapa kamu? Aku diutus ke bumi untuk membela kebenaran. Dengan kejadian ini, kamu harus sadar, Cipluk. Dan kamu harus berubah menjadi anak yang baik, ya? Jangan dengarkan dia, Cipluk. Dia adalah makhluk jahat. Dia suka memakan anak kecil. Dia akan pura-pura berbuat baik, lalu dia akan merebusmu untuk makan malamnya.
kau tak pernah berubah, Peri Hitam. Dan kamu selalu berbuat kejahatan. Dan kamu Cipluk, sadarlah. Kamu harus berubah menjadi anak yang baik. Dan jangan kamu dekati Peri Hitam itu, karena Peri Hitam itu akan membuat kamu menderita nantinya. Sudah tenanglah Cipluk. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Aku akan menyelamatkanmu. Selamat tinggal, malaikat putih bodoh. Sebenarnya saya nggak mau ngerepotin Akang sekeluarga. Tapi saya nggak tahu harus kemana lagi kan. Soalnya kalau malam ini saya nggak bayar uang tunggakan rumah, saya harus pergi ninggalin rumah itu sama Cipluk kan. Punten. Tidak. Aku tidak merasa direpotkan oleh kamu. Minten, kamu ini adalah adikku. Dan Cipluk itu adalah keponakanku. Jadi aku bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Berapa tunggakan sewa rumah kamu itu? 200.000 kan. Ini ada uang 500. Yang 200.000 kamu bayarkan buat sewa rumah kamu itu. Dan yang 300.000 lagi buat biaya kehidupan kamu dan si Cipluk. Ya. Ya Tuhan. Terima kasih ya Kang. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Kang. Ya sudah. Hati-hati di jalan ya. Mangga Kang. Iya. Terima kasih Tuhan atas semua rezeki ini. Akhirnya aku akan bisa membayar rumah kontrakan ini. Lihat deh, sepatuku nih, beliin sama ibu aku. Bagus gak? Bagus banget kok. Iya. Pasti harganya mahal ya? Iya dong. Pluk, lihat deh sepatuku. Bagus gak? Iya, bagus banget. Kamu beli di mana? Ya di toko sepatu yang mahal lah. Katanya kamu orang kaya ya, sanggup dong beli sepatu kayak gini. Beli dong, Pluk. Katanya kamu banyak duit. Masa beli sepatu kayak gitu aja nggak mampu sih? Kenapa? Kok kamu diem sih? Kamu takut ya kalau kebohongan kamu itu terbongkar? Bohong. Bohong apaan? Oh iya, aku boleh nyobain sepatu kamu nggak? Apa? Kamu mau nyobain sepatu aku? Iya. Gak akan. Sepatu aku itu mahal. Enak aja main minjem-minjem. Ya udah, kalau aku nggak boleh nyobain sepatu kamu, aku bisa beli sendiri kok. Tukang bohong kayak kamu gak mungkin bisa beli sepatu semahal ini. Aku bisa beli sepatu kayak kamu, mungkin lebih bagus dan lebih mahal lagi. Buktiin. Jangan cuma besar omong. Iya, aku bisa buktiin. Besok aku akan beli sepatu itu dan tunjukin ke kalian. Ya udah, besok kamu harus buktiin. Kalau nggak ada buktinya, jangan mimpi kamu bisa main lagi sama kita. Siapa takut? Dan Yuk. beliin ya, Bu. Ya, Bu ya, beliin ya, Bu. Neng, gelis. Nggak mungkin atuh ibu beliin sepatu buat kamu. Kamu juga kan tahu sendiri,
Ibu teh sekarang lagi nggak punya uang. Lagi pula kamu kan masih banyak sepatu yang lama, masih bagus. Udah tuh pakai yang itu aja, ya. Tapi sepatu itu kan modelnya udah kuno, terus murahan lagi. Ya Bu ya, beliin sepatu merah itu ya Bu. Aku masih punya uang 200.000 dan 300.000 lagi untuk membayar kontrakan rumah. Biarlah sebagian dari 300.000 itu aku pakai untuk membeli sepatunya Cipluk. Ya udah tuh Neng, kalau kamu memang maksa, Ibu mau gimana lagi? Makasih Bu. Ya udah, sekarang ya. Bagus banget kan Bu? Iya, meni bagus pisan sepatunya. Ini teh berapa Neng? Itu 500.000, Bu. Bagaimana, Bu? Maaf, saya nggak jadi beli. Lain kali aja ya, Neng. Maaf. Ayo. Tapi Bu, ayo Bu kita beli Bu. Lain kali aja, atuh Cipluk. Udah yuk. Ibu bohong. Neng, Ibu nggak nyangka kalau sepatunya semahal itu. Pokoknya Cipluk tuh nggak mau tahu. Ibu harus beliin Cipluk sepatu merah itu. Karena Ibu udah janji. Kamu tahu sendiri kalau sepatu itu harganya 500.000. Terus Ibu dapat uang dari mana sebanyak itu? Ibu jangan bohong. Cipluk tahu kalau Ibu tuh baru dapat duit. Karena kemarin Cipluk lihat sendiri Ibu tuh lagi ngitung uang di kamar. Iya kan Bu? Iya. Tapi uang itu Ibu harus bayarin untuk kontrakan rumah kita. Dan sebagian lagi untuk biaya hidup kita selama Ibu belum dapat gaji dari perkebunan, sayang. Cipluk nggak peduli. Ibu harus beliin sepatu merah itu. Cipluk, jangan. Cipluk. Cipluk, kamu terima uang ini, sayang. Kalau memang uang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan, kamu beli sepatunya ya. Ibu udah gak tahu lagi gimana menghadapi kenakalan kamu dan kekerasan hati kamu. Cipluk, kamu terima uang ini, sayang. Kalau memang uang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan, kamu beli sepatunya ya. Ibu udah gak tahu lagi gimana menghadapi kenakalan kamu dan kekerasan hati kamu. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa kasihan terhadap ibuku. Tapi kalau aku tak bisa membeli sepatu itu, pasti Tina dan teman-teman bakal menghina aku dan tidak mau berteman denganku lagi. Cipluk, perbuatan kamu itu sangat salah. Kasihanilah ibu kamu, Cipluk. Dan pikirkan, kamu dan ibu kamu akan tinggal di mana? Kalau seandainya saja kamu dan ibu kamu diusir dari rumah ini hanya karena uangnya digunakan untuk membeli sepatu. Jangan dengarkan perkataan peri bodoh itu. Bukankah kau sangat menginginkan sepatu merah yang indah itu? Dan kau juga harus ingat, kalau sampai kau tidak bisa membuktikan omonganmu kepada teman-temanmu itu, maka kau akan dimusuhi mereka seumur hidupmu. Kau mau itu, Cipluk? Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawai dan musuhiku. Aku harus beli sepatu merah itu.
lebih mahal. Harganya berapa, Pluk? 500.000. 500.000? Iya, harga sepatu ini 500.000. Tapi aku bisa kok beli yang lebih mahal dan lebih bagus daripada sepatu ini. Karena sepatu ini yang termahal di toko itu, maka aku beli sepatu ini. Mana warna sepatunya merah lagi, jadi tambah keren ya sepatunya. Bener kan, Tin? Apa yang aku ngomongin selama ini? Aku mampu beli apa yang aku mau. Ya, sekarang aku percaya kok kamu mampu. Dan kita janji kalau kita nggak bakal nyebut kau miskin lagi. Was. Kali ini aku tidak akan memakai kekerasan. Tapi aku minta pengertian kau, Minten. Maafkan saya, Bu Siombing. Sampai detik ini, saya belum punya uang untuk membayar uang sewa rumah ini. Kau masih ingat kan? Apa yang aku bilang waktu terakhir aku datang kemari? Saya ingat, Bu. Dan saya mengerti. Malam ini juga, saya akan meninggalkan rumah ini dengan anak saya. Silakan. Karena besok rumah ini akan aku kontrakan sama orang lain. Terima kasih, Bu Siombing, atas semua kebaikan Ibu selama ini kepada saya. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya. Iya ya. Permisi. Terima kasih, Rumah. Kau sudah melindungiku selama 10 tahun bersama anakku. Dari panasnya siang dan dinginnya malam. Sudah saatnya bagi diriku untuk memiliki jiwa anak nakal itu. Rencana kita berhasil. Sekarang anak nakal itu milikmu, cebol hitam. Cipluk. Ibu, Cipluk. Ibu kenapa? Ibu mau kemana? Cipluk. Rumah kita udah diambil lagi sama Ibu Siombing. Ibu nggak mampu bayar uang sewa rumahnya, sayang. Maafin Ibu ya. Bu, maafin Cipluk ya, Bu. Ini semua karena Cipluk maksa Ibu untuk beliin Cipluk sepatu ini, Bu. Cipluk nyesel, Bu. Cipluk minta maaf, Bu. Sayang, Ibu udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf sama Ibu. Ibu, ini semua karena sepatu ini, Bu. Kenapa, sayang? Sepatunya nggak bisa dicopot, Bu. Semua penyesalanmu nggak ada gunanya lagi, Cipluk. Ya, sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya sudah terlambat. Jiwamu
akan kumiliki, Cipluk. Ibu, Cipluk takut, Bu. Siapa kalian? Hah? Mau apa? Kami akan membawa Cipluk karena dia adalah anak yang nakal dan bandel. Tolong jangan ambil anak saya. Tolong ampuni anak saya. Maafin anak saya. Jangan ambil anak saya. Ya. Cipluk! Ibu! Ibu! Ibu, Cipluk diikat, Bu! Cipluk. Tolong, jangan ambil anak saya mohon. Ibu! Tolong, Bu! Tolong, Bu! Tunggu, peri hitam, cebol. Kalian tidak bisa berbuat seenak kalian. Baiklah, kami mengaku kalah, Peri Putih. Sekarang, kalian lepaskan Cipluk. Kami bisa melepaskan anak itu. Tapi kami tidak bisa melepaskan hukuman yang akan dia terima karena perbuatannya sendiri. Ibu! Kenapa tubuh Cipluk jadi nari, Bu? Itulah hukuman yang akan kamu terima karena kenakalanmu sendiri, Cipluk. Kamu akan menari selamanya, Cipluk. Peri Putih, saya mohon, Peri Putih. Saya mohon kepadamu, tolong anak saya. Lepaskan dia dari hukuman itu, Peri Putih. Semuanya sudah terlambat. Bu! Tolong Cipluk, Bu! Ibu Minten, maafkan saya. Saya tidak dapat menghilangkan hukuman itu. Namun, saya dapat meringankan hukuman itu. Cipluk tidak akan menari untuk selamanya. Melainkan, sampai sepatunya itu rusak atau tidak bisa digunakan kembali. Cipluk. Ibu! Ibu! Mau kemana? Cipluk. Ibu! Percuma, Ibu. Ibu percuma mengejar dia. Dia tidak bisa dikejar. Dan dia tidak akan bisa berhenti menari sampai sepatunya itu rusak dengan sendirinya. Ibu harus percaya dengan saya. Suatu hari nanti, Cipluk pasti akan kembali dengan sendirinya. Cipluk, saya mohon. Cipluk jangan tinggalin Ibu, Nak. Mas, tolong anak saya, Mas. Cipluk, jangan tinggalin Ibu, Nak. Kang, tolong anak saya, Kang. Tolong anak saya. Cipluk. Ibu sayang sama kamu, sayang. Cipluk. Cipluk sayang sama Ibu. Maafin Cipluk ya, Bu. Cipluk, jangan tinggalin Ibu. Tenang, Bu. Cipluk.
Cipluk udah banyak sekali buat kesalahan dan dosa. Cipluk menyesal ya Tuhan. Cipluk, kamu di mana sayang? Ibu doain kamu. Dimanapun kamu berada, mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat. Ibu kangen pisan sama kamu, Neng. Aku berhenti menari. Ya Tuhan, terima kasih. Aku sudah berhenti menari. Ibu, Cipluk minta maaf ya, Bu. Untung aja ini semua cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Ini semua cuma mimpi. Bangun atuh, Neng. Anak gadis nggak baik bangun siang-siang. Cipluk. Iya, Bu. Cipluk udah bangun kok. Ibu minta maaf ya, Neng. Sekarang Ibu masih belum punya uang. Jadi makan apa adanya dulu ya, Neng. Nanti kalau Ibu dapat gajian dari perkebunan, Ibu beliin makanan yang enak buat kamu. Ya. Bu, maafin Cipluk ya, Bu. Selama ini Cipluk udah bikin Ibu sedih. Selalu bikin Ibu nangis. Dan mulai sekarang Cipluk gak akan nakal lagi, Bu. Cipluk pasti dengerin apa yang Ibu kasih tahu ke Cipluk. Sayang. Ibu sayang banget sama kamu. Hari ini Ibu bahagia sekali. Makasih ya, Nek.